Pemirsa, ratusan nelayan dilibatkan untuk mencabut pagar-pagar bambu di Laut Tangerang. Pembongkaran pagar bambu yang sulitnya bukan main itu dilakukan atas desakan publik karena dinilai mengganggu. Dalangnya diduga para konglomerat pemilik perusahaan real estate besar. Siapa mereka? Berikut kita simak penelusuran tim jurnalis Metro TV. Mencabut pagar bambu di Laut Tangerang bukan perkara mudah bagi Budin. Pak Budin dan ratusan nelayan lainnya susah payah mencabut bambu-bambu ini karena sudah begitu dalam tertancap di lumpur hingga lebih dari 2 meter. Pak Budin, ini kira-kira dari pagi tadi kendalanya apa sih Pak untuk proses dari pencabutan ini? Gelombang cuaca ini Mbak, makin jauh kita ke tengah makin tinggi gelombang. Awasi yang depan itu ya. Yang salah satu alasannya juga bisa jadi sering putus gitu Pak? Iya benar. Iya benar, talinya sering putus. Karena gelombang tinggi, arus juga kenceng. Dan bambunya banyak tritipnya Mbak, yang bikin tali putus. Kalau mencabutnya saja sulit, lantas siapa yang mampu menancap kuat barisan pagar bambu yang panjangnya mencapai lebih dari 30 km ini? Ya kalau nggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya. Bu, ini ada info yang didapat bahwa ada sedaya grup yang melibatkan Pak. Nggak tahu, saya belum tahu. Saya tidak mau berandai-andai. Nanti kita lihat saja hasilnya. Tanpa berandai-andai, tim Metro TV menelusuri perusahaan besar pemilik 263 sertifikat hak guna bangunan pagar laut itu yang disebut oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Publik pun bisa mengakses informasinya di situs administrasi hukum umum. Perusahaan PT Intan Agung Makmur ini berada di Jalan Infeksi PIK 2 nomor 5 terusan Jalan Perancis. Di sini direkturnya tertulis ada Belly Jalil. Selanjutnya ada komisaris yang bernama Freddy Numberi. Freddy Numberi ini sudah tidak asing lagi karena ia pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun SBY. Lalu kita buka lagi profil perusahaan Cahaya Inti Sentosa. PT Cahaya Inti Sentosa ini merupakan anak dari Pantai Indah Kapuk II ataupun PANI. Ada direktur utamanya, ada Nono Sampono, kemudian juga komisaris utamanya ada Ko Ching Siong. Kami tentu bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lainnya. Kalau misalkan ada keinginan dari aparat penegak hukum, kemudian pengadilan segala macam untuk buka dan tutup akses itu biasanya atas permintaan mereka gitu. Tapi tidak boleh atas inisiatif kita sendiri gitu. Pemerintah memastikan mencabut ratusan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di sekitar pagar Laut Tangerang yang dinilainya cacat prosedural. Karena cacat prosedur dan cacat material berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan. Lalu kapan kiranya pemerintah membongkar serta mengusut dalang di balik pagar laut ini? Tim Liputan Metro TV. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.